Halo Pentasian, welcome back to Pentas. Nah, setelah Pentas episode 2 kemarin, saya, yaitu Miss Audi, bersama dengan Bu Budi, sudah membicarakan tentang perayaan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada Pentas episode 3 kali ini, kita akan membicarakan tentang pembelajaran jarak jauh, atau yang biasa disebut dengan PJJ. PJJ ini sudah dilaksanakan kurang lebih 1 tahun. Dan selama pelaksanaannya, para siswa sudah pasti merasakan suka dan dukanya. Oleh karena itu, untuk mengetahui pendapat dan perasaan para siswa, di sini saya tidak sendirian. Saya mengundang perwakilan dari siswa SMP BPK Penabur, yaitu Kayla dan Dahlia. Halo Kayla, halo Dahlia. Gimana nih kabar kalian? Baik, Miss. Puji Tuhan, semoga kita semua sehat selalu ya. Apalagi kan sekarang lagi menjalani PJJ, kalian itu harus mengikuti ulangan-ulangan, harus mengerjakan tugas juga. Itu kan butuh kondisi tubuh yang fit ya. Nah, ngomong-ngomong soal PJJ, kalian kan udah mengikuti PJJ dari tahun lalu ya, sampai sekarang, udah setahun lebih berarti ya. Gimana tuh perasaan kalian selama mengikuti PJJ? Mungkin bisa Kayla dulu atau Dahlia dulu yang sharing. Kadang agak ribet gitu, suka disuruh download aplikasi itu. Ini cuma satu, kadang banyak. Dan ada berapa tuh? Lebih dari 2. Wah, banyak juga ya. Terus selain itu apa lagi perasaan Kayla? Agak bosan juga gitu. Jenuh ya. Kalau Dahlia? Kalau saya sih rasanya agak membosankan ya Miss, karena kan PJJ itu biasanya banyak tugas gitu, jadinya kalau udah dengar kata PJJ itu kayak bosen, males gitu. Bener juga. Kalau kan tadi aplikasinya banyak ya kata Kayla. Nah, kalian sendiri mengakses aplikasi itu biasanya pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP. Lebih Kalau suka saya HP ya. Kalau Dahlia? Kalau saya pakai dua-duanya Miss, pakai laptop iya, HP juga iya. Oke, jadi bisa ganti-ganti ya. Kalau misalnya HP-nya lowbat, bisa pakai laptop gitu ya. Dari yang kalian udah bilang tadi, kalian kan kalau pakai laptop berarti harus pakai meja juga. Mejanya mungkin harus meja yang besar kan? Terus kalian harus punya tempat yang nyaman buat kalian mengikuti PJJ. Nah, Miss pengen tahu di mana tuh tempat kalian yang paling nyaman buat mengikuti PJJ? Bisa di teras, atau di ruang tamu, atau di toko, atau di rumah oma mungkin, atau di mana? Kalau saya harus di tempat yang terang Miss, karena kan kita harus ada baca buku, terus pakai alat elektronik. Selain tempatnya terang, duduknya juga harus nyaman. Kan kita tuh bakal lama gitu belajarnya. Iya betul, biar terhindar dari gangguan ya. Kalau Dahlia lebih suka tempat yang private berarti ya. Nah, kalau Kayla gimana? Lebih suka di mana kalau mengikuti PJJ? Kalau aku sih di toko. Kenapa? Aku juga lebih terang, terus enak gitu. Kalau tadi Biasa dia kan lebih suka tempat yang private, kayak biar gak ada gangguan kan. Kalau di toko gimana tuh? Kan ada kemungkinan ada pelanggan, gangguannya, atau misalnya ada orang lain, keluarga, misalnya tiba-tiba datang, gimana tuh? Pernah nggak Kayla mengalami itu? Ya, sering. Bagaimana mengatasi? Udah paket. Kayak odean dulu ya.
Kan ada apa sih tuh. Kadang kalau ada ada pelanggan gitu tuh, ada paket tuh papa diambil ya. Oke, kalau kalian kan tadi udah dibilang ada gangguan ini, gangguan itu kan yang terjadi selama PJJ. Kalau selama tatap muka mungkin gangguannya lebih sedikit ya Iya. daripada yang PJJ. Nah, Iya. kan lebih suka PJJ atau lebih suka tatap muka berarti? Kalau aku lebih suka tatap muka. Kalau Dahlia? Aku juga lebih suka tatap muka. Coba kalian sharing alasannya kenapa sih kalian lebih suka tatap muka? Kalau saya karena jadi lebih gampang gitu buat guru-guru tuh lagi memantau anak-anak pada lagi apa. Terus juga jadi nggak terlalu banyak gangguan karena orang-orang tahu gitu tuh lagi belajar. Terus tempatnya juga lebih private lagi di sekolah. Kalau Kayla, apa alasannya? Kalau tatap muka itu kendalanya lebih sedikit. Bisa kalau kendala PJJ kan dari internet, terus ada yang nggak on cam, terus dipanggilin berkali-kali sama gurunya sekitar 5 menitan gitu, diganggu. Kalau PJJ kan nggak ada yang kayak gitu. Jadi benar kata kalian, jadi bisa langsung dipantau gitu ya sama gurunya. Kalau PJJ kan lebih susah ya, karena jarak jauh. Kalau selain itu, apa sih yang kalian rindukan selama pembelajaran tatap muka itu? Apa yang paling kalian kangenin? Kalau saya sih lapangan sekolah kan lagi pelajaran olahraga bisa lari-lari. Kalau di rumah kan lebih kecil tempatnya, jadinya nggak bisa gimana banget. Oh iya, Dahlia berarti suka olahraga ya? Iya Miss, Berarti suka olahraga apa nih? si Miss kayak main bola bareng temen gitu. Kalau Kayla, apa yang dirindukan? Kalau aku lebih perpus sih. Perpus. Berarti suka membaca ya, Kayla? Iya. Nanti kalau misalnya akan ada pembelajaran tatap muka lagi, berarti Dahlia akan langsung berolahraga dan Kayla akan langsung ke perpus untuk membaca buku. Karena itu yang paling dirindukan kan ya. Kalau misalnya Miss taunya kan PJJ saat ini sama PJJ yang kemarin, yang tahun lalu itu kan berbeda ya sistemnya. Kalian lebih suka yang mana? Saya lebih suka sistem yang sekarang Miss, karena kelasnya dipisah, jadinya teman-teman saya lebih banyak yang berani untuk buka kamera, jadi lebih aktif juga. Karena kalau dipisah, peserta Zoom-nya jadi lebih sedikit ya. Iya, Oh berarti PJJ yang tahun kemarin itu satu angkatan ya? ya Miss, satu angkatan digabung semua. Terus angkatan kita 56 orangnya Miss. Wah, banyak juga ya. Itu lebih sulit sih untuk mengatur anak-anaknya. Kalau Kayla bagaimana? Lebih suka PJJ yang tahun ini atau yang tahun kemarin? Yang tahun kemarin, soalnya mau dipisah tuh belum dipisah, mau di kelas aku nggak ngaruh. Mereka tetap aja susah buat on cam. Terus kalau tahun lalu kan jadi lebih rame gitu. Lebih banyak. Iya, yang ngejawab juga lebih banyak, yang kalau ada pertanyaan dari guru itu. Oke, sebenarnya kalau ini tergantung siswanya masing-masing ya, lebih menyukai yang rame atau menyukai yang lebih private gitu ya. Kalau Dahlia kan lebih suka yang dipisah, kalau Kayla lebih suka yang rame-rame gitu. Kalau pengalaman terbaik
dan terburuk kalian pada saat PJJ apa sih? Boleh PJJ yang tahun lalu atau mau PJJ yang sekarang yang lagi dijalanin, boleh. Apa aja pengalamannya, yang terbaik sama yang terburuk. Kalian bisa sharing ke Pentasians nih. Misalnya pengalaman terbaiknya ngerjain tugas tercepat, misalnya dari satu angkatan, gitu. Gimana tuh? Kalau aku sih pengalaman yang baiknya gitu, kalau ada kayak kan hari raya gitu, terus ada kayak lomba-lombanya. Ya kayak kemarin 17 Agustus itu ya. Iya. Itu kan ada banyak lomba tuh. Terus kalau Dahlia, pengalaman terbaik selama PJJ? Kalau aku itu ngerjain tugas bisa cepet, jadinya tuh punya jam kos gitu buat istirahat lagi atau makan. Kalau misalnya tadi pagi nggak keburu sarapan, Ya jadi ada jadi spare enak nih. benar. Kalau pengalaman terburuknya apa? Coba ceritain aja. Jangan malu-malu. Bukan terburuk tapi ya bukan terburuk tapi buruk gitu. Apa coba? Kalau misalnya dijelasin materi kan pada saat Zoom, nah kemudian setelah Zoom udah habis waktunya, tiba-tiba dikasih tugas. Tugasnya juga bukan cuma 1-2 gitu, banyak. Terus apalagi kalau deadline-nya berbarengan ya, itu kan repot ya ngerjainnya. Biasanya ada nggak tuh yang deadline-nya bareng gitu? Biasanya sih deadline-nya beda-beda ya. Soalnya paling kalau sama gurunya salah, dibilang gitu, oh tapi salah gitu, salah ngeset deadline-nya. Kalau pengalaman terburuk Dahlia apa? Kalau aku waktu itu teh kurang memperhatikan di pelajaran, terus ada ulangan, jadi saya nggak bisa mengerjakan dengan baik nih, susah ngerjainnya. Oke, berarti kalau kayak gitu harus lebih rajin lagi cek grup ya, biar gak ketinggalan info. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang udah kalian ceritakan, dari pengalaman terbaik sampai pengalaman terburuknya, itu kan mau bagaimana lagi ya, karena situasi dan kondisinya kan lagi seperti ini. Jadi semuanya itu terkena dampaknya, termasuk kalian, para siswa. Nah, kalau menurut Miss, gangguan-gangguan itu ada yang eksternal sama yang internal. Karena kalau yang eksternal itu contohnya yang udah kita sebutin tadi, kayak koneksi internet, terus perangkatnya misalnya laptopnya lowbat atau HP-nya lowbat. Terus kondisi di rumah itu kan adalah pengaruh dari eksternal. Kalau ngomongin selain itu ada juga pengaruh internal, pengaruh dari dalam diri siswa itu. Misalnya kalian pernah nggak tergoda, kalau misalnya PJJ kan bisa off cam tuh, pernah nggak kalian tergoda misalnya lebih memilih untuk off cam karena kalian mau main game misalnya, atau mau nonton YouTube, atau mau main TikTok, scroll TikTok atau scroll Instagram? Pernah nggak kayak gitu? Kalau aku sih lebih gimana ya, sering on cam gitu. Kalau off cam paling waktu dikasih quizzes gitu, otomatis ke off kameranya. Oke, Dia bagus. pindah aplikasi. Nah, kalau Dahlia gimana nih? Pernah nggak ada pengalaman tergoda misalnya untuk main game atau tergoda untuk melakukan hal yang lain? Sehingga Pernah, Miss. apa tuh? Ya itu saya waktu itu lagi pelajaran tapi kayak rada bosen gitu, jadi saya
tergoda untuk sambil main game gitu atau sambil nonton. Oke, main game atau nontonnya itu sampai akhir kelas? Atau akhirnya Dahlia memutuskan untuk berhenti main game? Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti, Miss. Oke, karena apa? Karena saya sadar, Miss, kalau saya lanjut main game, nanti saya tidak mengerti pelajaran dan terus nanti nilainya jadi butut kalau ada tugas atau ulangan. Jadi kalau misalnya gangguan-gangguan yang dari internal ini, itu tuh bisa diatasi dengan kesadaran dari orang tersebut. Kayak Dahlia tadi, tergoda untuk main game tapi akhirnya sadar karena ada kerugiannya, yaitu nanti Dahlia ketinggalan pelajaran dan nilainya jelek gitu ya. Ini itu harus ada kesadaran dari diri sendiri. Kerugian sama keuntungannya itu kan siswa itu yang mengalaminya. Nah, kalau misalnya tips and trick yang kalian punya nih supaya nggak bosan pas lagi mengikuti PJJ, apa? Mungkin kalian bisa sharing tips and triknya biar memotivasi teman-teman yang lain. Kalau dari saya sih mendengarkan musik yang tidak membacakan fokus ya, yang temponya lambat gitu, tidak ada yang nyanyi, dan suka ada kayak di YouTube atau aplikasi lainnya ya cari study music gitu. Jadi bisa membantu untuk meningkatkan fokus juga. Jadi kita lebih nggak bosan. Kalau itu berarti ngefek ya buat Dahlia, ada efeknya untuk meningkatkan motivasi belajar gitu ya. Iya, Miss. Oke, kalau Kayla sendiri tips and triknya apa nih supaya nggak bosan selama PJJ? Kalau soal tips aku nggak ada, tapi aku punya sedikit pesan gitu buat kalau lagi sama kalau lagi meeting. Ya, apa coba sampaikan? Kalau misalnya nggak ada kendala ya bisa lah on cam gitu ya, daripada gurunya memfokuskan buat on cam gitu. Bagus. Kalau Kayla, tadi kan mengingatkan teman-teman. Kalau untuk memotivasi diri Kayla sendiri, apa supaya nggak bosan? Misalnya Kayla tempelin quotes-quotes bijak di meja belajar Kayla supaya memotivasi belajar, atau Kayla pasang lock screen kata-kata bijak supaya pas buka HP, wah langsung ada kata-kata bijak nih, langsung semangat buat belajar gitu kan, siapa tahu. Gimana Kayla untuk memotivasi diri sendiri? Nggak ada sih, kalau PJJ ya PJJ gitu, nggak ada Nih, itu gitu. harus bisa membedakan kapan harus belajar dan kapan harus santai ya, kapan harus main dan melakukan hal lain. Harus bisa membagi waktu. Jadi tips and triknya yang lain itu untuk Pentasians adalah time management. Jadi kalian harus membagikan waktu kapan kalian harus serius, kapan kalian harus mengerjakan tugas, kapan kalian harus main game. Itu kan harus dibagi waktunya. Kalian sendiri kan pasti melakukan time management dong. Setelah PJJ kan pasti kalian melakukan aktivitas misalnya bimbel, kumpul keluarga, main game, atau skincarean, atau kayak gimana. Itu kan kalian pasti bagi-bagi waktunya. Mungkin kalian bisa sharing nih setelah PJJ biasanya kalian ngapain. Mungkin kalian bisa sharing gimana caranya kalian mengatur waktu kalian. Kalau saya habis PJJ biasanya ada istirahat dulu, misalnya sejam gitu atau 30 menit baru lanjut. Kalau saya les biasanya, terus karena lesnya offline jadi beri waktu lebih banyak untuk
pergi juga ke tempatnya. Terus abis les juga istirahat lagi, jangan terlalu terus-terusan les terus karena kita juga capek nanti sendirinya. Betul. Otak juga bisa jenuh kan ya, butuh hiburan juga. Jadi gitu ya caranya Dahlia membagi waktunya antara belajar pada saat PJJ, pada saat bimbel, dan sisanya itu untuk istirahat ya. Kalau Kayla, gimana nih time managementnya? Setelah PJJ biasanya Kayla ngapain dan bagaimana cara mengatur waktunya? Aku suka art ya. Ya, Aku suka kayak gambar atau main-main gitu yang berkaitan dengan art gitu. jadi waktu luangnya itu dihabiskan untuk hobi Kayla ya. Hobi Kayla kan gambar, soal art gitu ya. Ya soalnya nggak ada bimbel, nggak ada les gitu. Oke, bagus. Jadi kalian udah punya time management masing-masing. Mantap banget. Memang time management itu penting banget kalau menurut Miss. Karena kita kan jadi harus mengambil keputusan tuh kapan yang harus dilakukan. Yang paling urgent tuh pasti dilakukan paling awal kan. Misalnya kayak ngerjain tugas, itu pasti dilakukan paling awal. Sementara kalau untuk istirahat, main game, atau untuk hobi itu kan bisa ditunda atau bisa dilakukan nanti. Itu kan keputusan kita dalam mengambil tindakan itu kan didasarkan pada skala prioritas. Jadi kita harus memprioritaskan yang penting dulu, yang bisa ditunda biar nanti saja pengerjaannya. Oke, bagus. Kalau ini nih, pesan dari kalian yang bisa memotivasi kepada teman-teman semua. Mungkin kalian bisa kasih quotes buat teman-teman supaya lebih semangat mengikuti PJJ. Apa? PJJ karena corona aja. Ya, Nah, sih berkaitan dengan corona nih. boleh. Silahkan Kayla. Apa tuh quotes-nya? Ya, corona tuh cuma sementara dan nggak bisa gitu dijadiin halangan atau gangguan buat kita belajar. Dan halangan atau gangguan kita belajar itu kan ada pada diri kita sendiri, seperti kayak keinginan buat melakukan hal lain di luar pelajaran. Mantap Kayla. Dahlia jangan mau kalah. Gimana quotes-nya? Berusahalah, karena di dunia ini tuh nggak ada hal yang pasti tetap begitu terus. Semua hal tuh berubah-berubah. Jadinya berusahalah supaya kita bisa menyesuaikan, jangan sampai berubahnya terlalu banyak gitu. Oke, mantap ini siswi-siswi BPK Penabur. Bagus. Thank you quotes-nya. Semoga bisa menyemangati teman-teman, khususnya Pentasians yang masih menjadi pelajar ya, supaya bisa termotivasi untuk mengikuti PJJ, supaya tidak bosan dan lebih aktif lagi. Wah, gak kerasa nih, kita sudah berbicara panjang, mulai dari kesan dan pesan ya tadi, terus kerugian, keuntungan, terus pengalaman terbaik, pengalaman terburuk, sampai pada time management. Dan kalian sendiri udah ngasih tips and tricks dan quotes yang bagus buat menyemangati teman-teman semua. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat buat Pentasians. Dan sebelum kita mengakhirinya, Miss mau berterima kasih dulu kepada Kayla dan Dahlia yang sudah mau menjadi guest pada podcast kali ini. Makasih ya kalian udah meluangkan waktu. Ya Miss, makasih juga ada dikasih kesempatan buat bisa ikut podcast. Ya, kalau misalnya dijadiin guest buat podcast berikutnya jangan kapok ya.
Oke, kalau gitu buat pentasian semua, semangat terus, sehat selalu, Tuhan berkati. See you di podcast berikutnya. Bye! Bye bye.